Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
kemarin kita kan ada acara pelatihan. Oh, Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. ada event dari ke depan. Eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah kan? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi bukan? Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP itu ya datang langsung. Wisata ke pantai memang menyenangkan. Di pantai kita bisa berjemur, berenang, berselancar di bawah pancaran sinar matahari dengan pemandangan luar biasa indah. Hal ini membuat pantai menjadi primadona bagi para pelancong untuk menghabiskan waktu di pantai bersama orang-orang terkasih. Tetapi faktanya ada beberapa pantai-pantai yang sebaiknya dihindari karena alasan keselamatan. Tak sedikit korban berjatuhan di pantai yang tergolong mematikan ini. Di mana saja letak pantai itu? Inilah beberapa pemaparan dan perbandingannya. Di antara pantai-pantai yang tergolong mematikan di dunia ini adalah Bikini Atoll. Bikini Atoll merupakan sebuah tempat di wilayah Mikronesia bagian dari Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik. Terletak di utara Khatulistiwa, tempat ini juga merupakan tempat uji coba nuklir sejak Perang Dunia Kedua hingga Desember 1945. Bikini Atoll menjadi situs warisan dunia UNESCO pada 2010, sehingga tak heran saat ini Bikini Atoll menjadi tujuan wisata favorit para pelancong, termasuk bagi para pecinta dunia menyelam karena keindahan bawah lautnya dan melimpahnya ikan-ikan penghuni bawah laut Bikini Atoll. Sementara salah satu kawasan pantai di Australia yang terkenal berbahaya adalah Pantai Queensland. Di bagian timur, Queensland berbatasan dengan Laut Coral dan Laut Pasifik. Dengan Laut Coral dan Laut Pasifik menjadikan wilayah ini kaya akan spesies laut yang menarik. Salah satu pantai Queensland yang juga sangat terkenal adalah di Pulau Fraser, yang merupakan pulau pasir terbesar di dunia dengan luas wilayah 360 mil persegi atau sekitar 930 km persegi. Pulau Fraser dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia pada 1992. Pulau ini dapat dicapai dengan kapal feri dan di sini terdapat beberapa tempat berkemah dengan pemandangan samudra dan paus yang bermigrasi. Ada juga beberapa wilayah tertutup untuk konservasi dan rehabilitasi. Namun
perairan di sekelilingnya tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, mengingat banyaknya hiu dan ubur-ubur di dalamnya, ditambah dengan adanya ombak berarus tinggi. Bukan hanya bagian perairannya saja yang berbahaya, bagian daratan pun sangat berbahaya. Para pengunjung tempat ini beberapa kali harus berhadapan dengan laba-laba beracun penyebab kematian, anjing dingo yang dapat menyerang manusia, dan juga buaya air asin. Daerah pantai di Australia ini terkenal berbahaya sejak 1883. Pantai ini sudah mencatat 70 kejadian mematikan yang menimpa pengunjungnya. Di pantai ini akan ada ribuan ubur-ubur kotak pada sekitar bulan April dan Oktober. Hewan ini memiliki bisa beracun yang mengakibatkan perenang yang tersengat olehnya menderita gagal jantung, bahkan sebelum mereka dapat berhasil mencapai daratan. Sedangkan Bikini Atoll dikenal berbahaya karena dua alasan, yakni radiasi nuklir dan keberadaan hiu. Bikini Atoll merupakan tempat uji coba 20 senjata nuklir pada 1946 hingga 1958. Meskipun sudah dinyatakan aman oleh pemerintah Amerika, penduduk Bikini Atoll menolak untuk kembali ke sini. Produk makanan dari sini pun tidak disarankan untuk dikonsumsi. Dan lantaran tidak adanya pemancingan ikan selama bertahun-tahun di area ini, populasi hewan laut membludak, termasuk populasi hiu yang siap menyerang para penyelam. Tertanggal 1 Maret pada 59 tahun lalu, Amerika Serikat pernah menghasilkan ledakan terbesar dalam operasi Caso Bravo di Kepulauan Bikini, bagian dari Republik Pulau Marshall. Ledakan ini berasal dari uji coba bom hidrogen berkekuatan 15 megaton atau 1000 kali lebih kuat dari bom atom yang mengandaskan Hiroshima, Jepang. Dentuman bom ini menghasilkan kawah berdiameter nyaris 2 km dengan kedalaman 70 meter. Hanya dalam waktu semenit, ledakan ini menimbulkan awan jamur yang mencapai ketinggian 15 km. Angka ini bertambah menjadi 30 km dalam waktu 2 menit. Dan awan jamur ini mencapai puncak ketinggian di angka 40 km dalam tempo 6 menit. Dari korban manusia dilaporkan adanya paparan radiasi terhadap kru kapal Amerika Serikat yang berada 48 km dari Ground Zero. Pantai lainnya paling mematikan di dunia adalah Second Beach di Port St. John, Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Keindahan pantai, tingginya ombak, dan indahnya terumbu karang di sini menjadi salah satu tujuan wisatawan. Namun pantai ini menjadi ditakuti karena beberapa wisatawan dan peselancar di pantai ini menjadi korban serangan ikan hiu ganas yang sering muncul mencari mangsa. Terakhir, pada 15 Januari 2011 lalu, seorang peselancar asal Afrika Selatan, Nidi Sungbana, tewas setelah seekor hiu mencabik-cabik tubuh pria malang ini saat tengah menaiki papan seluncurnya. Para saksi mengatakan pria ini terlihat bergulat dengan hiu selama 5 menit. Selanjutnya, air laut berubah menjadi merah. Dan kejadian ini menjadi peristiwa ke-6 yang ditimbulkan oleh serangan fatal ikan hiu dalam 5 tahun terakhir. Atas serangkaian serangan mematikan ini, kalangan ahli pun menyatakan pantai cantik ini sebagai pantai paling berbahaya di dunia. Ombak di lautan membuat kita takjub dan menggugah kita untuk datang ke pantai. Terlebih, adrenalin terpacu ketika kita merasakan langsung hantaman ombak-ombak kecil. Namun bagi para peselancar, tantangan tidak hanya sampai pada ombak-ombak kecil. Mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan sensasi lebih adalah ketika mereka berhasil menunggangi ombak-ombak besar. Salah satunya di pantai Hanakapiai, sebuah pantai di Kepulauan Hawaii. Secara harfiah, Hanakapiai diartikan sebagai teluk percikan makanan. Hawaii sendiri terkenal dengan keindahan pantainya, sehingga menjadi salah satu tempat wisata terpopuler. Walau musim panas, garis pantai ini terlihat jelas. Selain Hanakapiai,
Kapiai, salah satu pantai yang terkenal dengan ombaknya yang ganas adalah Pantai Playa Zipolite di Meksiko. Zipolite sendiri dapat diartikan sebagai pantai orang mati. Pantai ini begitu populer di kalangan backpacker. Zipolite sendiri merupakan sebuah pantai dengan pasir yang menghampar sepanjang 40 km. Airnya berwarna hijau kebiruan. Namun berkunjung ke pantai ini, para pengunjung harus ekstra hati-hati. Di pantai Playa Zipolite terkenal dengan gelombang lautnya yang begitu kuat pada sore hari. Beberapa pengunjung yang berenang di sana harus meregang nyawa setelah tenggelam di pantai ini. Dalam beberapa tahun belakangan, tercatat sekitar 80 orang lebih tewas di pantai ini. Mereka tak pernah kembali ke daratan setelah ombak menyapu dan menyeret mereka. Hingga akhirnya sebuah menara penjaga pantai didirikan untuk mengawasi dan menyelamatkan perenang di pantai ini. Atas berbagai kasus peristiwa mematikan ini, bendera tanda bahaya pun ditancapkan di daerah berbahaya dan rawan tenggelam. Sementara beberapa pantai di Hanakapiai, Hawaii, juga termasuk pantai dengan ombak sangat berbahaya bagi wisatawan. Jika mengunjunginya saat musim dingin, gelombang laut di Hanakapiai akan menjadi begitu tinggi. Tak dapat dipungkiri jika kekuatan ombak di sini begitu mematikan. Dikelilingi Samudra Pasifik, gelombang laut di pantai Hanakapiai dapat menyeret perahu di pinggir pantai hingga ke tengah pantai. Bahkan telah beberapa kasus orang hilang meregang nyawa dan tenggelam di tahun ini. Tercatat 83 orang telah tewas akibat arus ombak yang mematikan di pantai ini. Para perenang yang tewas dikabarkan terbawa arus, bahkan ketika mereka berada di perairan dangkal. Kini di depan pantai pun sudah terpasang tanda dilarang berenang.